따라라라라라리 널 보고 있음 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤지니까 잘 들어봐 play it 사실 말이지 since 17년 널 지켜봤지 말을 못했을 뿐 여전히 네 주위를 맴돌아 두 눈을 뗄 수가 없잖아 혹시 너도 같은 맘일지는 난 궁금해 yeah. 넌 네가 좋으니까 Selamat pagi. Pagi bahagia. Bisa mengeluh. Just trip. Oke, tepuk tangan. Selamat sore teman kita nih Harun gitu. Thank you ya udah nyempetin buat join join Zoom kita. Ini berkaitan sama tugas kewirausahaan kan Harun juga punya usaha itu, usaha travel bagian dari industri pariwisata. Industri pariwisata kan cuma hotel kan, ada travel, ada spa, ada F&B, ada macam-macam lah. Jadi untuk tugas ini tuh ada semacam wawancara itu ke wirausahawan di sektor pariwisata. Mungkin first thing first gitu, asik. First thing first tuh mungkin bisa cerita sih tentang usahanya itu. Just Trip kan namanya Just Trip apa nama mungkin nama komersialnya itu mungkin bisa jelasin PT-nya terus foundernya siapa selain kamu misalnya bebas. Oke, terima kasih Mas Agoy. Ya, Mas Agoy, Mas Aziz. Ada lagi sama Mas Kardi? Iya Mas Kardi. Oke. Ya, pertama mau jelasin dulu Just Trip. Just Trip itu salah satu usaha Biro Perjalanan Wisata di naungan PT Trisula Bandung Nusantara. Nah, PT Trisula Bandung Nusantara ini di dalamnya ya betul tadi bidang pariwisata. Nah, salah satu bidang pariwisata di PT ini yaitu di Just Trip Travel. Selain itu ada juga di transport. Transportnya itu mengenai rental car atau mobil dan juga rental bus. Nah, selain itu juga dalam segi industri kreatifnya juga itu ada juga di visual atau biasanya dia produksi video, periklanan dan lain-lain. Nah, itu sekilas mengenai PT Trisula ini. Nah, Strip ini memang aslinya masih terlalu muda sih, masih lahirnya atau berdirinya itu di 2017. Jadi 2017 sampai sekarang terhitung berapa tahun berarti? 5 tahun. Ya, 5 tahun tapi adanya COVID 2 tahun kan ya. Jadi COVID itu terhitung menurut saya nggak ada lah, berarti masih 3 tahun kalau menurut saya. Karena COVID di 2 tahun itu memang mati suri lah. Jadi nggak gerak sama sekali, cuman terhitung 1 tahunnya paling nggak biasanya dapat minimal 15 trip atau berapa itu cuma 1 trip. Nah, itu biasanya hitungannya mati suri dan itu pun harga yang penting berangkat gitu loh, nggak dapat laba sama sekali, yang penting bisa tahu kita bisa berangkat gitu aja sih. Nah, Just Trip Tour ini di sini aslinya bukan saya saja yang menjadi founder, yang jadi sama Mas Yoga. Jadi ada kakak saya juga namanya Mas Afif, ada juga yang tim yang lain, tapi kita dibagi-bagi. Ada menjadi direktur operasional itu saya. Ada SDM itu mengenangani kayak nanti tim berangkat yang siapa, nanti yang TL itu siapa, tuh leadernya siapa, itu ada Mas Purnawan, sama ada keuangan yaitu Mas Mustafid. Nah itu ya, tapi karena ini waktunya libur ya, Sabtu, jadi belum bisa bergabung di Zoom ini. Oke. Sekilas sih mengenai Just Trip Tour ini. Oh ya, sama Just Trip ini kalau aslinya banyak sih kayak biro-biro perjalanan, aslinya banyak sekali ya biro-biro perjalanan. Tapi fokusnya di Just Trip Tour ini fokusnya di grup tour. Nah, untuk sekarang dia fokusnya di grup tour. Jadi biasanya Just Trip ini lebih ke khusus kayak outing, outbound, family gathering, study tour atau pokoknya yang biasanya buat grup-grup gitu loh. Untuk sekarang sih untuk FIT atau SIC itu masih belum bisa fokus ke situ. Tetap
melayani tapi belum jadi priority. Seperti itu sih. Oh, berarti market internasional belum kesasar ya? Market internasional udah kesasar Mas, tapi dia fokusnya di grup. Jadi nggak yang FIT yang cuma 5 orang atau enggak. Jadi kita fokusnya ke minimal 15 ke atas seperti itu. Tadi kan sempat di-mention tuh soal COVID itu benar-benar mati suri. Jadi, yang bisa bikin sampai survive sekarang tuh gimana strateginya? Apakah benar-benar shutdown semua usaha, apa memang ada usaha lainnya yang bisa hidupin setelah dari Oke. Aslinya sampai sekarang, ya aku juga kaget sih kok bisa sampai sekarang. Padahal pas waktu COVID itu memang apa ya, down banget ya Mas ya. Apalagi kan teman-teman dari pariwisata juga toh. Jadi kayak berarti pariwisata ini kan berarti pariwisata ini bisa mungkin apa ya, mati gitu loh. Padahal tahu sendiri lah di Bali kan apa ya, mayoritas kebutuhan atau menjadi pekerjaan utamanya kan di pariwisata ya. Tapi yang terpikirkan dulu pariwisata gak akan mati, pariwisata gak akan bisa ini. Ternyata dengan ada COVID bisa mati gitu loh. Nah itu yang aku pikirkan. Tapi dengan konsisten apa ya, konsisten. Kalau strategi khusus gak ada ya, gak ada khusus. Paling konsistenitas karena kita tahu apa ya, peluang di travel atau dunia pariwisata ini sangat luas gitu, masih bisa dijangkau, yang mana kita bisa berinovatif, bisa berkreatif karena kebutuhan kita melihat lah dari COVID ini, kita melihat itu ternyata kebutuhan liburan itu menjadi kebutuhan gitu loh, nggak yang dulu itu liburan itu menjadi pendamping, ternyata sekarang itu liburan menjadi kebutuhan. Nah itu yang menjadi apa ya, patokan kita dan menjadi peluang yang besar untuk Just Trip ini bisa terus survive lah sampai sekarang. Seperti itu sih Mas. Ya benar sih ya, kayak Mas Arif bilang, kayak traveling gitu jelas udah jadi salah satu kebutuhan generasi muda sekarang ya kan gitu. Apalagi dengan adanya sosial media tuh semua pengen kelihatan up to date gitu. Wah ini orang udah kemana. Dari Mas Arif itu ya strategi yang bikin jadi usahanya tuh masih survive sampai sekarang gitu ya Mas Arif ya. Iya, betul. Jadi apa ya, salah satu motivasi lah karena memiliki peluang besar gitu, bisa dikembangin kayak tadi ya yang Mas Agoy bilang, untuk ranah internasional pun kita masih sangat minim, padahal itu ada peluang besar di situ gitu loh, atau ada lagi peluang pariwisata yang di lainnya gitu loh. Jadi itu yang menjadi apa ya, menjadi motivasi kita bisa survive sampai sekarang dan bisa apa ya, memikirkan ke depannya. Iya betul. Kalau selain itu kan tadi potensi ya Mas ya. Selain potensi juga usaha juga pasti ada tantangan sih. Kan ya industri perjalanan itu kan banyak banget saingannya. Ada strateginya gimana sih Mas buat tetap relevan atau bersaing dengan kompetitor di pasar gitu? Saya cerita Mas ya. Oke. Aku cerita sekilas mengenai perjalanan dulu ya, yang awal dulu lah. Jadi kan adanya Just Trip ini kan dulu kan memang salah satu founder atau salah satu pemilik dari Just Trip ini dulu pernah menjadi apa ya, TL dulu yang ikut di travel lainnya. Nah di situ apa, dia ngerasa kayak gini-gini aja gitu loh, kayak zamannya udah zaman yang baru nih, harusnya ada inovasi-inovasi yang lain, bagaimana bisa mengemas sebuah paket itu menjadi apa ya, yang terbarukan lah. Jadi kan pasti kan teman-teman juga belajar mengenai paket wisata, bukan hanya cuman kita nganterin ke sana, nganterin ke hotel, nganterin ke wisata gitu aja gitu. Pasti ada kayak harus ada inovatif sendiri, kreatif sendiri, dan memiliki keunikan sendiri atau memiliki value ya dalam usaha itu. Nah dari situ tadi yang namanya ada Mas Afif itu, dia nggak bisa nih ngembangin di sini, atau kita udah ngasih sesuatu gebrakan untuk travel itu tapi nggak bisa. Dari situ munculnya keinginan untuk ya udah kita buat sendiri aja, yang mana kita udah menemukan sebuah mangsa pasar yang sesuai dan dengan cara yang berbeda, atau dengan cara apa, inovasi-inovasi yang terbarukan atau zaman sekarang ya. Dengan catatan tentu timnya
yang muda-muda. Ada SOP mengenai seragam, baju, ada yang pakai sepatu, wajib pakai ini, terus SOP untuk melayaninya seperti apa, hospitality-nya dan lain-lain. Nah, itu juga udah disesuaikan sesuai dengan karakteristik dari Just Trip itu sendiri. Nah, tantangannya yang terbesar karena memang kita mempunyai apa ya, fokus ke gen milenial, bahasanya anak-anak muda lah, kaula muda. Nah, tantangan terbesar paling yang terpenting yakni mengenai sumber daya manusia. Apalagi nih sehabis COVID ya, sehabis COVID kita baru mulai meranjak ke atas, baru mulai mengeranjak nih. Nah, sumber daya manusia ini yang memang susah menurutku, yang sesuai dengan apa karakteristik dari Just Trip itu gitu loh. Nah, memang apa ya, selain sumber daya manusia bisa di tour leader, bisa bagaimana tour leader itu sesuai dengan karakteristik kita. Bagian pemasaran, kalau seandainya dikerjain cuma satu orang saja, mungkin ya capek sekali. Dia yang masarin, dia yang buat presentasi, dia yang buat paket, dia yang nanti TL dan lain-lain, kan capek sekali. Dan saya yakin juga kalau kerja kayak gitu, memang dapatnya banyak, tapi enggak bisa yang luas gitu, enggak bisa untuk maju ke depan dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi tantangan. Jadi untuk sekarang sih strateginya bagaimana bisa apa ya, kalau kita bisa merangkul semuanya, karena ini menjadi visi kita juga, bukan hanya ingin apa ya, usaha kita mengkaya diri atau gimana, tapi kita juga pengen teman-teman di lingkungan kita itu bisa dapat manfaat dari usaha ini. Ya contohnya ya, kalau memang nanti ada teman-teman nanti pas ada trip di Bali, tapi kok pas apa, bisa lah nanti TL-TL-nya itu bisa Mas Aziz, bisa Mas Yoga, bisa Mas Kardi dan lain-lainnya. Seperti itu sih. Oh, berarti tantangan terbesar itu sumber daya manusia ya Mas ya. Iya, betul. Bener sih, kayak aku pun ngerasa di himpunan, ya karena sebagai ketua juga di himpunan ngerasa how to manage people gitu ya. Mana sih orang yang cocok buat di sini, buat di sana, urusan ini, urusan itu, bikin. Apa ya, pusing juga iya, dan tantangan terbesar di organisasi juga sama, berarti kayak di dunia bisnis juga sama. Nah, jadi ini ada link point sih, ada ketersilangan nih. Jadi kan masalah manage seorang pasti bikin kita stres sih, karena ngurusin orang pula segala karakteristik gitu. Jadi selama di Just Tip pasti gimana sih cara mengelola stres itu kan apalagi seorang bisnismen itu mungkin ada pikiran masalah manage orang, terus pasti juga ada masalah di pribadi juga. Itu gimana sih cara mengelola stres atau tekanan di dalam dunia usaha, atau karena anak-anak muda juga anak-anak muda yang belum usaha ya, Mas kan udah muda dan berusaha ya. Takutnya juga itu pasti stres dan ngurusin inilah ngurusin itulah. Mungkin Mas bisa bagi tips and trik untuk manage stres gitu. Gimana Mas ceritain itu? Cuman satu sih, jangan lupa ngopi. Ya Mas Aziz ya. Oh, jangan lupa ngopi ya. Kalau apalagi generasi sekarang ya, penyakit health mental sekarang itu ya banyak yang bunuh diri. Mental health issue ya. Ya itu. Makanya jalan-jalan Mas gitu. Nah, tapi kadang bingung juga ya mengenai stres atau tekanan. Kadang kan orang, apalagi kayak saya, hobinya emang liburan, hobinya emang jalan-jalan, tapi kerjaan nanti jalan-jalan. Ini kalau lagi stres mau ngapain kalau nggak mainin hobinya gitu. Jadi harus cari ganti hobi yang lain kayaknya harusnya. Info hobi dong. Hobi. Kalau aku ya untuk mengelola stres atau tekanan kayak gitu, paling memang bagaimana bisa mengatur waktu sih, bagaimana bisa apa ya, memang ini waktunya kerjaan, ini waktunya pribadi, waktunya keluarga, kan berbanyak keluarga, masih keluarga sama orang tua lah. Jadi apalagi juga saya juga masih ada belajar juga, ikut-ikut beberapa course, jadi bagaimana bisa mengatur waktu itu. Dan pas waktunya apa ya, pas waktunya senggang atau memang tugas itu belum udah sesuai, udah rampung, memang aku juga liburan, memang ada waktunya memang liburan, karena tadi yang tak bilangin tadi, kebutuhan liburan tuh masih tetap ada walaupun orang yang kerjanya di liburan gitu loh. Beda rasanya kerja apa ya, nemenin tamu di suatu objek wisata sama
sendiri di situ sama keluarga atau sama Hmm. pasangan atau sama teman kan beda rasanya kan gitu. Kita bisa lebih merasakan, bisa menikmatin lah. Dan juga bisa, kalau aku biasanya liburan plus plus showing atau plus survei. Ini Iya, jaga iya. kerja atau apa gitu. Kalau kalau aku sih mengenai pola stres itu. Jadi kayak pengen apa ya? Quality time lah. Tapi ya tetap tetap kalau memang aku berpikiran gini, kalau pengusaha ya, biasanya pengusaha nggak, biasanya saya kan kalau ada kerjaan, kalau memang saya mau libur atau mau menikmatin kitemku dalam 2 hari, berarti aku harus bisa menanggung 2 hari tersebut dalam kerjaan selanjutnya, seperti itu sih. Terus penjadwalan penjadwalan setiap hari itu pasti ada apa yang harus kerjain hari ini, hari ini, hari ini gitu. Karena kadang itu kerjaan kalau memang nggak di list itu kayaknya lupa apa yang harus dikerjain dan lain-lain. Itu sih. Oh ya, paham, paham. Jadi kayak bukan bikin jadwal, misalnya dibagi dulu aja dulu ya, kayak misalnya khusus untuk kerja berjam sampai berapa hari untuk ya, untuk healing lah istilahnya, itu udah berapa hari itu mas, sama bikin list juga ya, to do list, di list mana nih job yang harus benar-benar selesai ya. Setuju sih. Terus paling yang terakhir juga kan masalah tadi, masalah SDM ya. Ya yang Ya, ya. tadi yang awalnya jangan lupa ngopi. Ngopi maksudnya gini, kita kan kumpul kan nggak harus mengenai apa ya, mengenai kerjaan terus. Jadi Ya. ngopi, nongkrong santai, apa ya keluh kesah masing-masing, mengenai pinjol, mengenai utang-utang dan lain. Jadi Pinjol. di ruang Ya, udah lanjut, Mas. bisa menjadi di ruang kopi apa tempat nongkrong itu bisa menjadi keluh kisah, keluh keluh kesah bareng-bareng lah. Jadi nggak harus mengenai kerjaan terus-terusan gitu. Baru nanti waktunya kerja, jam kerja ya sesuai dengan job desk masing-masing. Seperti itu sih, Hmm. Mas Agoy. Ya, singkatnya ngopi juga, jangan sampai lupa gitu ya mas ya. Iya, kopi jangan lupa. Boleh, boleh. Debat dulu Mas Aziz. Debat dulu, kayak aja tuh debat dulu. Ya, ya. Ah, menarik sih mas, apa yang mas bilang tuh. Tapi aku juga penasaran di sini. Mungkin lebih teknikal sih mas. Buat bangun travel itu kan ada syaratnya, khususnya misalnya syarat modal yang harus dipenuhin ya. Kalau aku baca tuh sekitar minimal 5 miliar, apakah benar itu mas, apa gimana? Enggak sih Mas. Emang sebanyak Oh, itu? masih. Aku sempat baca aturan tentang itu, masa harus modal suatu travel apa BPW, aku baca antara dua itu harus punya modal tuh 5 miliar gitu. Modal kan bisa bisa luas ya mas ya, mas, nggak cuma tentang uang cash yang benar-benar di tangan kita, kayak Oh mungkin iya. untuk karyawan gitu kata mas. Berarti mas Kalau belum sampai sana. kalau kalau memang dihitung-hitung memang bisa mungkin sampai segitu. Karena memang iya bisa mungkin. Tapi gini, permainannya namanya ini ya, usaha jasa. Usaha jasa itu kan kita menyodorkan pelayanan kan, hospitality. Jadi aslinya nol nol modal, tapi bagian kayak nanti kalau memang udah besar kan, kalau kita udah sistem gaji, teman-temannya yang kerja itu administrasi keuangan udah sistem gaji. Memang setiap bulan pengeluaran kantor itu sekitar, kalau just trip itu sekitar 15 sampai 20 juta setiap bulan untuk kantor sendiri. Itu baru gaji, belum yang lain-lain, inventaris atau lain-lain. Tapi itu juga kan nanti apa ya yang dapatkan dari teman-teman juga kembali lagi ke Justin sendiri. Jadi kayak modelnya investasi lah mas ya, kayak menurutku investasi sebuah orang itu. Nah kalau kayak gitu memang artinya butuh namanya uang cadangan, biasanya uang cadangan. Apalagi kan kayak BPW gitu kan, kayak kita harus DP hotel, DP bus, apalagi banyak sistem kayak di grup gitu, apalagi kalau kedinasan ya biasanya rembes. Teman-teman tahu rembes kan? Bayar di Iya, iya, akhir. iya. Ah, Nah, itu sih yang biasanya bikin besar modal itu. Kita harus nyiapin uang. Aku pernah tender itu. Tender iya. tersebut itu harus punya uang di tabungan saldo itu minimal 500 juta. Tender itu. Itu sekelas universitas, baru sekelas universitas ya, tender di universitas. Dan itu cuman satu fakultas aja. Dia minta Fakultas itu. persyaratannya minimal gimana Mas? Satu fakultas harus modal tendernya segitu, 500 juta itu ya? Iya. Ya, wow, iya. Dia lanjut mas. Jadi dia mintanya pokoknya punya uang cadangan 500 juta. Itu baru
sekelas universitas. Nah, kenapa dia tanyakan itu? Dia karena dia mikir kalau seandainya perusahaan itu memang sehat atau perusahaan itu emang eh, apa besar, uang segitu Ya, kecil, dan untuk apa ya, nanti kalau ada hal-hal yang memang di luar dari ini itu masih bisa mengcover gitu loh. Apalagi kan itu jumlah tendernya itu totalnya itu sekitar 2,5 miliar segituan. oh 2,5 miliar, wih gede juga mas. Iya, makanya itu juga jadi salah satu modal sih. Jadi ya memang betul juga tadi kalau mau disinggung sama Mas Agoy itu segitu modalnya BPW. Belum lagi nanti Ah, kan ada tuh ikut apa sebuah organisasi kayak Asita, Ayata ya, itu ya, ya. juga ada tahunan kas tahunannya juga. Ya, ya. Paham sih mas, kalau misalnya untuk universitas tuh punya modal tuh mungkin fungsinya untuk meyakinkan gitu. Oh ini bukan abal-abal nih, takutnya kan Betul, ditipu kayak betul. yang anak muda calo itu. Mungkin kayak gitu juga. Oh Nah, udah ya, bisa nih dipercaya. Bisa berarti terkonfirmasi penasarannya. Terakhir sih mas, eh ini kan industri pariwisata ini terus berkembang gitu mungkin. Aku juga lihat sih potensi untuk kedepannya bisa lebih banyak. Karena secara populasi global tuh 8 miliar mas, jadi kan pangsa pasar sebetulnya kan Indonesia tuh punya keindahan alam, apalagi untuk populasinya makin tinggi, pasarnya bisa, orang-orang tuh makin banyak kan, mungkin keinginan untuk melakukan perjalanan makin tinggi gitu. Mas tuh gimana sih melihat bisnis mas sendiri tuh Just Trip nih di masa depan kayak gimana sih keinginannya, harapan mungkin di sini mas? kalau saya sih ya sangat memiliki optimis lah, bisnis ini bisa lebih luas lagi karena masih banyak PR-PR yang aku masih belum pelajarin. Sampai saat ini kan baru fokus ke grup-grup ini aja udah sangat banyak sekali yang dipelajarin, mulai dari apa perancangan dan lain-lain, dan inovasi-inovasi yang lain. Jadi itu masih banyak sih kalau aku. Jadi fokusnya nanti aku pengen tuh ngembangin di PT-nya. Karena Oh, PT Trisula ini kan nanti kan banyak kan cabang-cabangnya. Tetap dalam segi dunia pariwisata. Jadi contoh nih PT Trisula ini untuk sekarang grup dipegang sama Jastri. Nah, untuk FIT, SIC kan ini masih belum ada yang pegang nih. Nah, ini masih menjadi apa ya? eh diskusi dengan teman-teman yang lain bagaimana bisa ngover teman-teman pelanggan-pelanggan yang pengen FIT atau yang family atau yang open trip, itu yang aku penginkan. Selain itu juga tadi sewa bus atau ya, memiliki ya. bus transport sendiri itu juga udah menjadi ini. Kemarin sih ada aslinya udah ada investor yang masuk, tapi karena kita masih kurangnya sumber daya manusia atau kurangnya orang, kita belum berani untuk Ekspansi seperti itu mas itu ya. mengambil. Iya, ekspektasi itu. Jadi kita pengennya itu bagaimana bisa Jastrip ini bisa jalan, bisa autopilot dengan teman-teman yang sudah di situ. Nanti kita juga pengen banget nanti teman-teman dari UNUD, dari IPW ini bisa bareng di sini, bisa apa ya? Bisa apa ya? Bisa Berkolaborasi mas apa gimana? apa? Berkolaborasi maksudnya gitu apa, Iya, kerjasama? berkolaborasi lah, kerjasama Ya, ya. nanti dengan anak-anak IPW, anak-anak yang lain gitu. Apalagi kan ya masa SDM di IPW UNUD jelek kan nggak mungkin kan Ya, ya, gitu. boleh, boleh. Jadi nanti kita bisa lah, anak-anak HMPS IPW ini nanti kita bisa kolaborasi bareng gitu ya. Boleh, Gimana boleh, dong? boleh, boleh. Ya boleh Ya, dimasukin mungkin masnya udah head of director apa presidennya Justri ya, kalau lah fakultas wisata ini. Ya misalkan jadi kan ada match antara institusi akademisi sama industri gitu biar nggak kebingungan gitu. Bagus sih, keren betul. karena kolaborasi. Ya, ada industri, ada akademisi gitu. Jadi saling-saling melengkapi lah nanti di masa depan. Boleh mas, idenya keren. Nah, ya. Nah, bisa lah Ah, jadwalkan nanti. ya boleh, boleh, boleh. Mungkin Terus juga ya, ya, mm-mm. ya gimana mas, lanjut, lanjut, lanjut. Selain produk kan ekspansi pasar kan juga harus mulai diluaskan lagi kan. Kalau sekarang memang Jasrep ada 3 pasar di Bogor, Ya, Semarang, sama di Lamongan, Jawa Timur. Nah, ini juga aku pengennya kalau bisa
setiap tempat destinasi kayak Jogja, Bali, atau enggak Bandung itu ada juga di situ tempat pemasaran wilayah tersebut. Jadi setiap tempat destinasi wisata itu kita ada cabangnya gitu loh. Dan itu menjadi Iya, salah iya. satu pasar gitu. Terus inovasi-inovasi yang lain mengenai apalagi kan dunia apa ya? Dunia pariwisata ini kan cepet ya hitungannya dengan teknologi Iya, betul. barengan gitu loh. Dengan media sosial dan lain-lain itu yang apa ya? Pengen gue jadi lebih ini ya. Kalau bisa ya eh apa ya, aku yakin kayak prosesnya Traveloka, prosesnya Iya. tiket.com dia kan sangat ini ya dengan waktu yang cukup lama tahun-tahunan. Ya, sekarang Just Tip aja baru 2017 gitu. Makanya masih banyak yang harus dilampaui PR-PR tersebut. Itu sih. Iya, Mas, iya, Mas. Ah, ini ada pertanyaan juga dari Ajis katanya. Ajis pengen nanya satu juga ya gue gitu. Nanya. Ini gimana Ajis? Silakan nanya gitu. Aku tanyain mungkin sekarang Just itu punya cabang berapa, terus itu di mana aja gitu. Oke, kalau Just Tip sendiri sekarang itu udah ada 3 cabang yang beroperasional. Hasilnya kalau kalau kemarin hasilnya rencana tahun ini tuh ada lima cabang, tapi yang beroperasional baru 3. Pertama ada di Lamongan, Lamongan ini Jawa Timur. Untuk regional Jawa Timur itu Lamongan. Terus cabangnya di Lamongan. Lamongan juga ini menjadi pusat juga, kantor pusatnya di Lamongan juga. Terus ada cabang kedua di Semarang. Mas Aziz dari Semarang kan ya? Kebetulan juga dari Semarang. Wah, cocok ini. Berarti kan Kebetulan nanti bisa ketemu. bisa berkolaborasi lah di Semarang. Ada Semarang juga. Terus ada yang daerah Jabodetabek itu ada Jogja. Nah, yang sekarang pengen kita luas lagi yaitu di Jogja Bogor. Sorry. Yang ketiga itu di Bogor, Jabodetabek Bogor. Yang pengen diperluas lagi yaitu Jogja sama kemarin tuh rencana di Lampung. Lampung ini fokusnya kita ingin menjual mengenai yang Pahawang, yang gigi hiu kayak gitulah, banyak kan potensi di Lampung itu. Nah makanya tapi 2 ini masih kita ini lagi diskusikan lagi karena memang masih banyak PR lah di 3 ini aja udah banyak PR. Kenapa kita apa ya buka buka 2 ini tapi yang 3 ini belum beres gitu. Kita fokuskan 3 ini dulu sampai mana udah bisa lah diatur atau ini baru nanti kita fokus ke cabang yang lain seperti itu sih, karena memang proses pembukaan cabang itu enggak mudah. Jadi apalagi kan penyelesaian tadi yang saya bilang SDM-nya di sana gimana, mitra di sana gimana, mitra bisnya, mitra resto dan lain-lain. Jadi kita harus memikirkan itu dulu baru nanti ini. Memang semakin banyak orang yang jualan memang cepat laku ya atau banyak ini, tapi kan juga harus batasi gitu loh. Takutnya apa ya enggak seimbang lah antar antar cabang atau enggak optimal lah cabang tersebut itu sih. Terus itu tadi kan ngomongin mitra nih, ya pasti kan kalau ngomongin mitra harus punya apa, mitranya tuh pelayanannya yang bagus. Nah, ngomongin mitra, gimana sih Mas caranya pilih mitra? Ambil contoh aja mitra di transportnya lah, itu gimana cara pandangnya, cara lihatnya, lihat oh ini bagus atau enggak, atau track recordnya bagus atau enggak, atau jelek atau enggak. Nah, biar kayak meminimalisir komplain dari klien gitu, dari apa namanya, mungkin saya ulangi, tadi kan sempat disinggung sama Mas Arot tuh tentang mitra. Nah, kalau mitra itu kan pilih mitra yang harus punya pelayanan yang bagus lah ya, bener nggak, biar biar apa namanya, kliennya Mas Harut tuh nggak kecewa. Nah itu gimana sih Mas caranya Mas Harut pilih kliennya tuh yang bagus gitu. Ambil contoh apa, mitra itu mitra bis, mitra moda transportasinya itu mungkin ada tipsnya atau sarannya harus bagaimana, terus waktu menentukan harga kontraknya itu gimana gitu, mungkin bisa dijawab Mas Harut. Oke siap, terima kasih, soal saya jelas ya. Jelas sekali dong. Oke siap. Nah mengenai mitra, jadi kan kita itu kita ada punya visi, kita punya visi dan punya visi itu uh, zero compliance. Nah, dengan zero complaint ini berarti kan kita mempunyai tanggung jawab bagaimana bisa sebuah
perjalanan itu tanpa ada komplain, tanpa ada kecewaan dan lain-lain. Yang paling utamanya karena biro jasa saya ini dari jasa ini fokusnya di grup ya, biasanya mengenai perjalanan. Nah, mengenai perjalanan di transportasinya. Nah, tadi yang disinggung sama Mas Aziz itu mengenai bagaimana kita memilih mitranya itu, bagaimana bisa mengetahui mitra tersebut bagaimana. Nah, di Justip sendiri itu ada standarisasi sendiri, Mas. Kalau contoh standarisasi bis, kalau di Justip sendiri itu standarisasi bis itu maksimal 5 tahun. Jadi contoh kalau 2000 sekarang 2023 maksimal kita memakai bis di 2018 akhir. Gunanya apa? Gunanya meminimalisir kejadian yang memang di luar dari kehendak kita. Tapi yang namanya musibah namanya ini kan nggak tahu juga ya. Ada juga namanya bis yang baru grace dari pabrik tapi mogok di jalan ya ada kayak gitu. Tapi setidaknya dengan standarisasi kita 5 tahun maksimal 5 tahun ke bawah itu kita memiliki apa ya? Kita memiliki apa? Peluang meminimalisir kejadian-kejadian hal tersebut itu. Di sisi lain standarisasi kita juga mengikuti tren yang ada. Contoh kalau bis sekarang lagi trennya, kalau teman-teman tahu ya kan, kalau trennya JB5 ya kalau bisa kita pakai JB5 bis 5 di Aji Putro kalau bisa kan gitu. Tapi standarisasi kan fokusnya di 5 tahun ke bawah itu. Terus pemilihan mitra kita juga harus sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh bukan hanya bis saja tapi juga kru. Bagaimana krunya atau supirnya itu bisa mengendalikan sebuah bis itu bisa nyaman, cara bicara komunikasinya dan lain-lain itu juga menjadi poin kita untuk memilih sebuah mitra tersebut. Nah, nggak hanya cuma bis saja, tapi juga komunikasi di driver, di kernet dan lain-lainnya. Ketiga, ya masalah harga. Kalau dua-duanya itu dan harganya tinggi, ya bisa mungkin gimana caranya kita bisa nego dan lain-lain. Kan harga itu kan aslinya melihat sebuah pasar juga ya. Jadi kalau harganya kan setiap mitra, setiap tempat, contohlah bus gitu, bus area Semarang untuk ke Bali contoh, itu pasti ada harga patokannya yang memang standarnya segini gitu loh. Rata-rata orang-orang itu harganya segini. Kalau memang itu udah harganya memang tinggi karena memang bisnya bagus, sampainya bagus, bisa menjadi priority kita, tapi kalau memang sesuai dengan budget itu gitu loh. Nah itu sih, karena kan biro perjalanan kan mengatur semuanya ya, bagaimana bisa memasukkan budget dari klien sesuai, tapi tidak mengurangi fasilitas yang signifikan. Seperti itu sih, Mas. Jadi dari Justip sendiri ada saja 5 tahun, maksimal 5 tahun. Terus ketika ada rusak, itu kita ada jaminan itu 3 jam, hanya 3 jam. Kalau emang lebih dari 3 jam, unit diganti. Itu sudah menjadi prioritas kita atau menjadi sebuah value kita lah. Di situ juga nanti tercantumkan di MOU. Kalau kita kan ada prosedurnya ya. Setelah dealing dengan harga itu kita ada MOU. MOU itu tertera mengenai pasal-pasal pasal-pasal kayak ketika canceling, terus ketika ada manufacture atau kecelakaan atau apa, terus ketika ada problem di jalan itu juga tertera di MOU itu. Biar kita sama-sama enak nih di jalan nanti. Karena jual jasa kan jual omong ya. Jual omongan pasti orang kan banyak gini, pelayanannya kita bagus gini, tapi kan apa yang harus ditanggungjawabkan dari kan memang semuanya kan harus tertuang dalam kontrak atau MOU itu di jalan itu sih. Nah terakhir bagaimana bisa karena saya operasional nih Mas Aziz, jadi yang berkaitan dengan negosiasi mitra itu hampir setiap hari saya bernegosiasi dengan mitra gimana caranya dan lain-lain biar sesuai dengan budget kan gitu. Ya, yang paling utama itu kita tahu harga pasaran berapa. Contoh saja kita buat di Bali sendiri. Transport di Bali itu biasanya sekitar kita buat 1,5 per harinya, 1,5 juta per harinya. Rata-rata segitu semua. Nah, baru nanti kalau memang kita bisa harga di bawah itu, kita ya tiga-tigaan lah bahasanya. Sama mitra itu tiga-tigaan. Karena kan kita harus juga mengasih
value ke atau value mengasih gambaran kita nih akan langganan loh atau bahasa-bahasa marketing bahasa-bahasa lambi-lambi lamis lah kalau orang Jawa bilang. Sebenarnya bisa membujuk sebuah mitra itu biar kita harganya masuk sesuai dengan itu. Tapi dengan catatan harga itu masih di bawah nalar, di bawah nalar. Sesuai dengan inilah nggak jatuh-jatuh banget gitu loh. Jadi gimana caranya? Kalau aku sih gimana caranya kita bisa bareng-bareng jalan gitu loh. Terus kedua, pendekatan dalam komunikasi. Nah, kalau sekarang memang aku apa ya? Saya sadari sendiri apalagi saya kan megang tiga kantor cabang yang dimana dia memiliki mitra bis masing-masing yang berbeda. Ada yang Semarang, ada yang di Lamongan, ada yang di Bogor. Ketika saya negosiasi via HP atau komunikasinya via handphone saja, online itu sangat kurang efisien menurutku. Ya memang dapat, tapi nggak yang dapat yang banyak gitu loh. Tapi makanya itu kita harus kalau bisa 1 bulan sekali itu main ke sana, main ke eh, showing ke garasinya atau survei ke hotelnya atau survei ke ini. Jadi gimana kita bisa menjalin secara emosional atau menjalin komunikasi secara langsung gitu. Keluh kesah apa dari kita dan lain-lain. Nah, itu juga bisa menjadi mitra itu luluh bahasanya masalah harga. Wis nggowo just trip ae, pakai just trip ae harganya segini nggak apa yang penting banyak tripnya contoh kayak gitu. Tapi banyak gitu. Terus ketiga apa? Ya itu sih banyakin banyakin trip atau jadwal sih. Jadi kita ke sana langsung memberikan jadwal yang banyak kalau bisa. Jadi orang dari mitra tersebut bisa oh ternyata kuantitinya banyak gitu. Kadang orang itu pikirnya kan yang penting kan kuantiti. Masalah kayak pemasukan minim tapi kuantitinya banyak kan ya lumayan. Itu sih Mas Aziz. Oke, berarti itu kenyamanan nomor satu ya Mas ya. Betul, Ibaratnya pelanggan adalah prioritas kami gitu kan. betul ya. Oke, mungkin ini Mas pertanyaan terakhir nih dari kami. Hmm. Eh, ini kan pastikan banyak lah apa namanya pengusaha atau wirausahaan muda lah yang baru mau atau sudah baru menjalankan atau baru merintis usahanya itu entah di bidang apa, entah itu di bidang pariwisata atau di bidang lainnya. Nah, mungkin dari Mas Arut ada saran atau tips atau mungkin motivasi gitu buat para wirausahaan muda gitu, calon calon maksudnya calon wirausaha Oke, muda oke. gitu. Mungkin itu Mas yang terakhir jawaban apa pertanyaan terakhir dari sekian pertanyaan pertanyaan yang sudah dilontarkan ke Mas Arut gitu. Oke, siap. Oke, pesan untuk pengusaha muda. Oke, oke. Kalau aku sih yang penting apalagi kan teman-teman sekarang kan apa ya? Yang tadi yang tadi pas sama Mas Agoy masalah mental, health mental. Jadi bagaimana bisa mengatur emosi, stres dan lain-lain itu ya yang memang menjadi apa ya? Persoalan anak-anak muda sekarang takut gagal, takut dan lain-lain. Apalagi kan namanya pengusaha itu kan nggak terjamin ya gajinya ya, nggak kayak anak PNS atau PNS atau kantoran lain-lainnya gajinya sudah tetap. Tapi kalau aku mikirnya nggak, kadang aku mikir ada orang yang belum umur 30 tapi udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya itu menjadi, hah kok bisa kerja apa dia kan berat. Ketika saya lihat ternyata dia pengusaha gitu. Nah, dari situ menjadi motivasi saya lah. Bagaimana bisa menjadi pengusaha itu. Kalau pesanku ya, bagaimana kita, kalau kegagalan memang pengusaha itu pasti ada kegagalan. Tapi bagaimana kita bisa belajar dari kegagalan itu. Bukan, karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya kalau menurut. Karena dari kegagalan itu juga menjadi kesempatan untuk belajar apa ya, mengevaluasi diri lah, mengevaluasi diri bagaimana bisa menjadi terbaik dan lain-lainnya. Itu berarti kan dari gagal itu kan kelemahan kita itu. Terus kedua, yang penting konsisten. Apa yang kamu sukai, apa yang kamu senangin, apa yang kamu apa ya pengen kamu lakuin, yang enak lah bagimu, nyaman di situ, lakuin. Konsistenitas itu yang penting kalau menurutku. Ya sama aja kayak Justri ini, walaupun diterpa COVID, diterpa ini, ya survive aja, kita coba aja. Kita gagal-gagal terus,
kita evaluasi lagi apa yang harus dibenerin untuk kedepannya. Seperti itu sih. Terus yang penting dari belajar berusaha atau entrepreneur ini kita bisa membangun jaringan loh. Kita bisa bangun tadi kayak saya hubungan sama mitra, kita bisa kenal sana sini, bisa kenal orang A, kenal B, yang mana dia memiliki cerita yang berbeda-beda, dia memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dari situ juga apa ya, jaringan relasi itu sangat penting. Nah, makanya dari itu dari entrepreneur itu bisa menjadi apa ya, pintu untuk menambah relasi gitu loh. Terus juga menjadi pintu mengembangkan keterampilan komunikasi. Gak mungkin kalau apa ya, aku kalau nggak sering dengan ngomong orang-orang kayak gitu, kayaknya nggak mungkin aku bisa ngomong kayak gini gitu. Pasti belepotan. Ini aja pasti belepotan, tapi ya belajar, belajar, belajar. Bagaimana bisa belajar. Itu sih kalau aku. Yang penting konsisten aja, konsisten pelajarin apa yang harus dipelajarin, kegagalan itu juga menjadi pelajaran, jadi belajar terus gitu. Dan yang penting juga karena usaha itu gak bisa sendiri ya menurutku, jadi bagaimana bisa merangkul teman-teman di sekitarmu juga, jadi bagaimana usahamu juga menjadi manfaatnya teman-teman gitu, manfaatnya teman-teman sekitarmu, jangan sampai kamu kayak sendiri gitu loh, jadi jangan sampai itu sih kalau dari saya mengenai apa ya, mengenai pengusaha muda. Fokuslah sama masa depanmu kayak gimana. Terima kasih. Oke, sama mungkin aku mau nambahin harus berani tega negosiasi gitu ya sama mitra. Betul. Kan itu betul kan? Oke, oke Mas. Yang penting jangan lupa ngopi. Nah, tuh sama jangan lupa ngopi sama sabar aja Mas. Iya, sabar, betul, sabar. Konsisten dan sabar itu penting. Itu Kunci itu. kunci karena Jawa adalah kunci. Baik, boleh. Oke, mungkin aku ada tambahan atau udah nih? Mau ngucapin terima kasih sih kalau Mas Arut di tengah kesibukannya sebagai entrepreneur di tourism industry gitu bisa meluangkan waktunya buat kita ya. Itu aja sih Mas, kalau misalnya ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Itu sih Mas Arut.